Ini masih minus sih. Saya masih pengen juga sih Vigo. Nah, ini kan Vigonya terus naik nih. Cuma saya cenderung kalau trading gold tuh lebih enak memang mulai jam sekitar jam 3-an, poin kelewatan gitu. Kita kelewatan. Atau nanti malam mulai jam sekitar jam 8-an dia mulai mengganas lagi itu harganya. Jadi yang kita suka tuh kalau trading itu pas dia begini, harganya tuh kayak gini. Nah yang kita males kalau harganya kayak gini, kecil gitu. Itu males kok bikin, kadang-kadang bikin emosi juga. Kecapean nunggu, kita kelamaan nunggu nanti dia. Nah kalau gini kan dia mulai agak panjang lagi. Nanti mungkin saya tambahin resiko saya, jadi kalau tadi ini resiko saya cuma $18 gitu, $18. Jadi pakai resiko kecil 1%-an aja kan, 1%-annya kan cuma $25. Di account saya kalau saya pakai resiko itu berarti loss terbesar, total loss akumulasi loss hari ini harusnya cuma $25 aja. Saya sekarang baru pakai $18 aja resiko terbesar saya hari ini. Nah, euronya udah mulai mengarah-ngarah. Nah, sudah mulai menang. Bagian nggak sudah trading nunggu. Kalau ini mata uang euro pak, euro dolar. Yang seru sih euro. Yang seru itu kalau malam sebenarnya. Malam itu, jadi kalau di tiap harinya pasar itu bisa kita bagi dalam tiga sesi. Sesi pertama itu dari 7 sampai sekitar jam setengah 12 siang, itu sesi Asia. Yang dimana jadi trader Asia, yang orang-orang Asia yang lebih dominan. Ya. Orang Asia itu sopan-sopan. Karena menunggu itu mau masuk ke ruangan ini kita ragu-ragu boleh masuk, masuknya kita ragu-ragu, kita sopan. Itu terlihat juga kemudian di harganya sekitar jam 7 sampai 11.30 harganya boleh jadi kalau di jam itu nggak sengaja kita klik ditinggal mana-mana, pas siang lihat masih di situ aja dia biasanya, nggak terlalu seru. Nah kemudian mulai masuk sekitar jam setengah 2 sampai sekitar jam 6 sore itu pas Eropa ditandai dengan pasar saham Jerman yang dibuka jam 1-an, itu Eropa mulai masuk. Nah orang Eropa kan mulai rada-rada kurang ajar gitu. Negara yang nggak sopan tuh orang-orang Eropa. Nah orang Eropa itu, dan itu juga harganya lebih variatif ya. Kemudian masuk jam 7.30 sekitar jam 10 itu sesi Amerika. Oh udah itu super kurang aja. Harganya jauh lebih fantastis. Kalau di sesi Asia, bukan artinya tidak ada peluang di prediksi, ada. Cuma mungkin kita konsentrasinya ke mata uang Asia. Itu Bapak bisa tradingkan Australian dollar, New Zealand dollar, USD JPY, USD Japanese, Japanese yen, atau masuk ke indeks Hang Seng, indeks Nikkei. Nah, itu pasarnya di jam itu dia pasarnya. Kalau kemudian di sesi Eropa, ini yang bisa kita tradingkan euro dolar, pound sterling dolar. Kemudian jam 3 itu fokus kita bisa kita tambahin dengan gold atau silver. Kalau di indeks bisa dengan DAX. Nah, malam yang paling volatile saat ini sejak pandemi pertama itu ada indeks Dow Jones, indeks Nasdaq, kemudian semua pair akan bergerak luar biasa. Wajah ya lillahi wa lillahi tada'antum lillazina utul kitaba wal
Mestinya ke konseling. Mesti ke penser. Yang paling suka sebel tuh begitu. Kita pilih bro yang ngegas malah konseling. Ini problemnya begitu. Problemnya memang kita saat trading ini ada banyak sekali gitu mata uang yang bisa kita pilih itu banyak sekali. Jadi ya, tergantung kadang-kadang juga tergantung kejadian kita. Kalau yang lebih diminati, saya sih yang bisa minat konseling euro ataupun gold. Saya cuma fokus di 3 pair itu aja Pak. Sebenarnya cukup sih Pak. Nah, nggak perlu banyak-banyak Bapak perhatiin nggak perlu. Karena semakin banyak juga akhirnya bingung. Iya. Ya misalkan kita buka warung aja, warung serba ada gitu, kita semuanya gitu. Ujung-ujungnya kita nggak tahu nih kemana gitu. Apalagi nggak ditata gitu Pak, nggak ditata, jadi akhirnya kita nggak tahu ya barang mana yang paling diminati konsumen kita gitu. Alhasil banyak tuh, saya juga sering lihat yang di supermarket maka pada barang-barang yang namanya berdebu yang nggak ada yang nyentuh. Apa itu artinya yang ekornya? Nah ini apa ya? Ini nih harga itu kena tolak gitu Pak. Ada harga yang pasar tuh nggak mau. Gitu. Harga awalnya turun sampai di situ kerendahan, kemudian semua orang langsung buang semua posisi jualnya ganti ke posisi beli. Ini mentah. Ini biasanya terjadi kayak gini biasanya itu oleh adanya rilis data. Yaitu tadi malam adanya datanya Amerika. Jadi sempat turun ke bawah. Betul lagi. Karena apa? Karena direspon atau ini respon pasar Pak. Tentu dari respon pasar. Nah, jadi kita juga lihat kalau begitu, ini adalah harga terendah yang kita bisa tandai. Jadi nanti kalau harga bergerak ke sini lagi ya kita harus waspadai apakah dia bisa harga terendah itu bisa dilewati atau justru kembali terpantul lagi. Yang ini mungkin jadi cerminan kayak kalau ini mungkin seperti ini Pak. Kalau beras aku ke aku merek kasih aku lagi. Jelas kan udah ada harga rata-rata yang kita tahu gitu Pak. Jadi begitu kita masuk ke pesan aku, kita udah bayangan 1.000 paling tinggi 2.000 lah gitu. 1.000 di bawah, 2.000 di atas. Kalau kemudian ada yang jawab 5.000 masih mahal, nggak langsung ditinggal, jatuh. Nah gitu Pak. sekarang apa artinya Pak? Yang terakhir dia lagi naik nih Pak. Ada yang ditolak nih Pak, harga tinggi nih Pak. Kena tuh Pak harga 2.000 harga tinggi itu Pak. Turun nih. Jadi garis yang lurus itu nolak. Iya Pak, yang ini dukung. Jadi kalau Bapak mau ambil posisi, kalau Bapak pikir ini udah ketinggian, gimana kita bisa boleh ambil sell-nya di bawah? Uniknya yang di sini trading kita itu peluangnya 2 arah. Jadi Bapak nggak perlu berpikir saat saya ambil saya beli dulu gitu. Enggak, Bapak boleh jual dulu. Nah, kalau Bapak lagi jual maka Bapak nggak mau berharap harganya turun. Ya, kalau Bapak beli tentu harapnya harganya. Misalnya beli 100, tapi dia lagi turun jadi 80. Nah, berarti Bapak lagi rugi kan Pak? Bapak beli 100. Saya cari yang ada contoh turunnya Pak. Kayak gini Pak. Bapak terlanjur beli nih di sini nih. Harga ini. Tawaddu law anna bainaha wa bainaha amadan ba'idan wa yuhayyirukum Allah wa lahu apa buy di situ. Nah, kalau ini harganya harganya pas harga kita aja rata dagang harganya 1.000 di sini. Maka Bapak akan mengalami keuntungan jika kemudian harganya di sini 2.000. Benar dong, profit Bapak. Kalau kemudian dia malah seperti yang ini, seperti yang ditunjukkan oleh grafik ini,
Innallaha Harga malah jadi wa Nuha wa ala Ibrahim malah jadi 50 misalkan itu. amal Ini baik, Pak. ya dan ba'daha min ba'd Jadi berarti Bapak mengalami kerugian. Jadi kita salah mengantisipasi gerakan pasar. Kalau di kita risiko itu bisa disiapkan dari awal. Misalkan kalau kita biarkan begini, saya ruginya banyak, 950 saya rugi. Saya nggak mau, saya ruginya maunya cuma 100 lah gitu ya. Kita bisa siapkan yang namanya stop loss. Jadi kalau misalkan siapkan stop loss di sini, namanya stop loss. Jadi begitu harga bergerak ke situ, ke area stop loss kita, harga bergerak langsung ke sini, harganya bergerak di sini. Nah, si posisi buy-nya langsung hilang dan Bapak langsung rugi 100 saja. Sama seperti yang saya lakukan, saya udah siapkan stop loss-nya di sini. Jadi, kalau harganya kemudian berbalik, stop loss saya kena, saya rugi cuma 8. Nah, kalau di bisnis konvensional itu kan sebenarnya agak sulit. Itu artinya ya udah berarti yang kita keluarkan itulah dia ruginya kita. Tapi kalau naik sebaliknya sesuai dengan kenaikan. Betul, Pak. Kita masih bahas. Nah, dia ini kan karena dia liquid, dia sangat liquid. Makanya Bapak klik, Bapak langsung klik, jadi ordernya tuh kita sell langsung jadi sell. Begitu baik langsung buy. Kalau bisnis konvensional kita mau beli sesuatu order dulu. Kalau dia enggaknya begitu kita bilang saya mau buy langsung segera instan. Itu juga yang bisa menyalahkan juga. Jadi misalkan Bapak udah siapkan resiko terbesarnya 100-an. Tapi ini kayaknya kencang, jadi sekarang baru minus 70-an, Bapak boleh buang. Jadi ruginya tuh nggak jadi 100, tapi jadi cuma 70 aja ruginya. Nah, bisa cepat. Itu bagian yang ya jadi kerugiannya selain dibatasi dengan manfaat itu juga kita bisa batasi secara manual langsung aja kita. Gercep gitu ya Pak, gercep gitu. Nggak mau rugi banyak. Boleh Pak, boleh Mas. Kan ada suami ada istilah jual kalau dia beli kalau dia naik dengan pengertian yang biasanya kan justru kita beli saat dia turun kan. Nah, kebalik ya Pak ya. Sebentar, Mbak, kita mau habis. Nah, tidak terbalik itu sebenarnya, Bu. Cuma kalimatnya aja, Bu. Pengertiannya aja ya. Jadi kalau di dagang kita harus dapat harga beli semurah mungkin. Kan gitu ya Pak. Dengan kemudian harga jualnya harus setinggi mungkin. Nah, itu kalau di pasar bukan artinya saat harga lagi turun kita posisi beli, saat harga lagi naik kita posisinya juga, bukan gitu. Jadi dia begini. Pengertian yang kalau aturan kalau di trading itu kalimatnya beda, Bu. Jadi kalimat jika harga jadi jika menurut Ibu beberapa waktu ke depan harga akan bergerak naik, artinya harga lagi di sini nih, nanti dia naik.
maka kita akan memulai baik. Jadi harganya tuh, jadi mungkin kalau saya gambar kayak gini. Saya tutup dulu. Oh, warnanya jadi jelek, warna hitam. Jadi dia ada begini dulu. Kalau menurut Ibu beberapa waktu ke depan dia akan naik, pakai indikator apapun menurutnya dia akan naik, Ibu boleh ambil posisi buy. Dan kemudian kalau dia kemudian beneran naik, dari situlah keuntungannya terjadi. Tapi kalau menurut Ibu beberapa waktu ke depan dia akan cenderung bergerak turun, jadi harganya dari sini, menurut Ibu kemudian dia nanti turun, maka Ibu boleh mengawali, Ibu akan mengawali transaksi dengan posisi jual terlebih dahulu. Jadi kan jualnya di sini, nah tetap di kondisi jualnya di sini daripada ini. Iya. Terus sebentar saya masih ada palang nggak? Malam. Nah, saya di sini nggak biasa. Saya di atas nih. Nggak, dia sih mau cari saya. Jadi gitu Bu. Jadi cuma beda awalnya gitu. Kalau yang dagang itu kita udah lihat harganya, harganya udah tinggi. Kemudian ya udah ini agak tinggi, ya udah jual. Kalau ini sekarang menurut kita harganya lebih tinggi menurut kita. Selanjutnya dia mau kemana? Dia lanjut naik atau dia naik? Kalau kita bilang dia mau turun, itu boleh Jual untuk mengurangi resiko. Resiko belakangan Pak. Ambil posisi dulu Pak, baru resikonya nongol. Kalau nggak ada posisi, ya nggak ada resiko sih sebenarnya. Kenapa nggak ada resikonya? Kan kalau kadang-kadang juga begitu kita setorkan dana kita ke satu bisnis, resiko udah muncul. Gitu. Kalau Bapak setorkan ke kita, sebenarnya belum ada risiko sampai Bapak ambil posisi. Apa? Karena Bapak nanti kan setornya kan ke rekening segregated, rekening terpisah dengan yang memisahkan rekening yang transaksi dengan kegiatan perusahaan. Yang transaksi ini diawasi oleh Bapepti, oleh badan pengawas perdagangan bidang komoditi yang di bawah departemen perdagangan. Nah, ini mengamankan dananya Bapak. Kalau Bapak nggak ngapa-ngapain, juga mengamankan kalau misalkan terjadi apa-apa dengan BK. Kalau BK-nya ada apa-apa ya. Nah, Bapak bisa tinggal ke regulator memastikan dana Bapak masih ada. Ya. Boleh? Nggak, dia mau ngomong doang sih. Mau ngomong doang. Oke. Nambah pula dia. Tapi inilah ya. Nah, selain saya cuma nyediain resiko, masa kita mikir resiko dulu gitu. Taking profitnya di mana? Saya pindah tadi udah panjang kayaknya. Cuma kadang-kadang saya suka bilang tuh apa di bagian taking profitnya tuh suka basa-basi gitu Bu. Soalnya nih misalkan kita rencana kita tuh SL-nya $18, loss-nya $18. Kemudian kita pasang taking profitnya $100. Ya harus gitu ya, profitnya lebih besar daripada loss-nya gitu kan. Nah, ini faktanya begitu kalau kemudian harga itu bergerak
sekitar udah positif 20-an dolar, itu jari itu kayaknya udah mau ambil aja itu. Makanya saya kadang-kadang suka bilang kalau TP itu kalau kita yang trading itu kayak basa-basi. TP-nya saya setting untuk sekitar 68 dolar. Impiannya itu 68 dolar. Tapi mungkin kalau 20-an dolar ternyata saya juga udah keluar. Ya. Dengan saya. Dia janji dengan saya tadi. Oke. Ya, saya masih minus. Kita minus pula. Ini Nasdaq, harga sahamnya Amerika, indeks saham Amerika yang isinya adalah saham-saham teknologi. Kayak apa, Facebook, Twitter. Ini dia sepanjang pandemi kan dia terus naik. Jadi ini terlihatnya sekarang ini dia lagi di harga tertinggi sepanjang 30 tahun terakhir. Belum pernah ada harga ini. Juga dengan sama dengan si Dow Jones. Ini juga lagi di puncak-puncaknya, gitu. Tapi belum sampai sekarang juga masih kemungkinan naik. Cuma dengan preview apa inflasinya Amerika, dengan inflasi dan suku bunga Amerika, kayaknya investor pun mulai gagal ngeri-ngeri sedap investasi di Amerika, mulai ngeri-ngeri juga gitu kan. Dia investasi dengan suku bunga yang masih rendah, sementara kebutuhan untuk perawatan investasinya mahal. Jadi cenderung mereka karena ini sepertinya nanti akan ada penurunan yang lumayan di Dow Jones atau Nasdaq. Kapan dia turun tepatnya atau kapan si goldnya kembali mulai naik? Kayaknya dia bingung Bapak nggak untuk ngeklik. Begitu Bapak ngeklik buy gold, naik. Dia nunggu beneran. Ya itu. Ini saya biarkan begini aja. Saya kembalikan ke Alam ya. Ya, saya pun mulai trade juga. Sudah